Iya. Anak-anak dulu sih gitu. Tapi kalau tembok enggak sih bang, kalau tembok enggak. Karena kebetulan waktu itu temboknya bukan putih ya. Kalau dulu tembok warna putih, jadi kayak susah aja digambar kayak. Tembok. Nah, akhirnya lu bisa menarik itu di 2020. Nama lu muncul di April ya? Akhirnya dari ketidakmampuan tadi gue coba rajut, gue coba jahit jadi satu produk baru, yaitu yang gue jalanin sekarang ini, yaitu diplomasi budaya lewat seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu generasi muda. Seperti yang teman-teman lihat, sebelah saya ini adalah kawan saya, teman saya di apa ya bahasanya, di kampus lah, desain. Hari kelas. Biar mengatal terus begitu. Lupa langsung dijatuhin nggak apa-apa. Oke. Ini adik kelas saya di desain grafis dan dia cukup concern untuk suatu gambar, apa boleh nyebutnya ya, gambar manga boleh bisa disebut, Atau pop culture bisa. pop culture gitu ya semacam. Di sebelah saya ada Chandra Dwianto. Halo, Ada yang ketemu tangan. Ya, Chan. Chandra ini kalau kita lihat di profil sosial medianya itu sebagai apa namanya, diplomasi budaya melalui art, melalui seni. Iya. Kenapa tuh, Chan? Nyebutnya gitu. Kenapa nyebutnya gitu? Ada proses apa tuh di belakangnya? Karena apa ya, niatan awalnya tuh sebenarnya pengen berkontribusi sama Indonesia, pertama pengen nunjukin Indonesia tuh lebih dikenal lagi di luar. Tapi gue ngerasa kemampuan gue nih kayaknya nggak mumpuni nih bang, untuk gue bisa angkat bicara atau vokal soal budaya atau soal politik atau soal hubungan internasional gitu loh. Gue ngerasa gue nggak kompeten ya di bidang itu ya, jadinya kayaknya ya orang nggak bisa sembarangan ngomong dong ya, beropini boleh tapi kan kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya kompetensi, takutnya ngomongnya melebar kemana-mana gitu kan. Dan gue ngerasa gue punya sedikit kemampuan di bidang ilustrasi. Oke. Ya, dan karena gue juga ngerasa ilustrasi ilustrasi gue juga levelnya itu cetek banget gitu kan, masih benar-benar jauh dari kata sempurna gitu kan. Akhirnya gue coba gabungin gitu loh dengan beberapa apa ya, bisa dibilang beberapa passion, beberapa hobi, beberapa kesukaan gue. Berdiplomasi, gue suka berbahasa, gue suka berkomunikasi, suka ketemu orang banyak gitu kan. Ya, dan digabungin dengan gambar gue ini, akhirnya gue menemukan cara untuk mengenalkan Indonesia dengan cara gue, yaitu diplomasi lewat seni gitu kan, lewat gambar. Jadinya pas gue ngeliat produk akhirnya ternyata bisa jadi sebuah produk gitu kan, nggak terlalu jelek banget. Karena gue ngerasa nih gambar gue nih jelek nih bang. Jadi kalau gue tiba-tiba gambar aja tanpa konsep atau apa, pasti susah dinikmatin gitu kan. Ternyata kalau digabung dengan beberapa passion yang lain, bisa jadi produk baru gitu. Oke. Berarti mulainya itu lu memang tadi kita sempat di belakang layar, Chandra ini dari kecil udah mulai menggambar dan dari kecil suka kartun komik Jepang ya? Iya, betul. Jepang. Apa sih? Tadi itu ada One Piece yang sampai sekarang belum tamat-tamat. Tapi kan kalau One Piece baru mulai di pertengahan 2000, di 2000 awal ya, di 99 2000 ya. Kalau sebelumnya lagi dulu Dragon Ball, Sailor Moon, Senseiya itu yang lebih dulu lagi yang bikin gue mungkin jatuh cinta ya kalau dibilang. Ya, sama itu tadi budaya manga itu tadi. Iya, betul. Ya mungkin Doraemon juga masuk, atau apa ya, Hattori Shinchan yang masuk juga. Dan akhirnya lu coba menggambar di situ. Gue coba menggambar di situ. Coba apa ya? Meniru, mereplika gitu kan, saat kita lagi nonton atau lagi baca komik, kita coba ngikutin gitu kan.
gambar gitu sampai ke Ya, tembok gambar. Iya. Anak-anak biasanya gitu. Tapi kalau tembok enggak sih bang, Oh, kalau tembok enggak. Karena kebetulan waktu itu temboknya bukan putih ya. Kalau itu tembok bukan putih, jadi kayak susah aja digambar kayak. Temboknya keramik ya. Susah. Temboknya dulu ya, kayak nggak menarik deh temboknya buat digambar. Berarti dari situ ya, dari situ Dari kesukaan situ. lu, dari situ proses lu mengenal apa itu manga ya, Iya. manga, terus dan akhirnya lu perdalam pas pada saat masuk kuliah. Itu. Kuliah, ya baru pas kuliah. Masuk kuliahnya jurusan desain grafis. Dulu masih desain grafis multimedia gitu? Iya, desain grafis multimedia. Oh, oke, berarti masih sama. Beda 2 tahun kita ya? Iya. Jangan nggak terlalu jauh nih. Ya, waktu itu memang namanya desain grafis dan multimedia. Sekarang udah Fakultas Desain dan Seni Rupa ya? Udah Fakultas Seni. Seni dan Desain Kreatif. Ya, ya. Apa ya? Seni Kreatif dan Desain. FRD, Fakultas Seni dan Desain Kreatif. FDSK, Fakultas Desain dan Seni Kreatif. Oh iya. DSK, Fakultas Desain dan Seni Kreatif. Maaf Bu Aryani sebagai dekan. Kalau nonton maaf sedikit Halo, Ibu Mbak. Aryani. Ya, dulu itu saya kenal Chandra ini memang di kuliah nggak terlalu kenal. Teman saya mungkin yang kenal itu di komunitas BKG, bener-bener komunitas manga. Terus ternyata dia juga ikut masuk di teater seperti saya juga, dan dia mengikuti banyak hal, mencoba banyak hal, dan itu cerita yang tadi coba ceritain lagi deh gimana? Ya, jadi pasti kita semua pernah ada ngerasa di masa-masa labil ya. Ya. Ngerasa kayaknya kita mau explore, kita mau ngenalin diri kita tuh siapa sih sebenarnya. Ada yang mau ini ya, mau unjuk gigi juga ya. Ya. Kayak seberapa jauh sih kita bisa melangkah gitu kan. Ya, gue sempat coba banyak hal yang gue sukain gitu kan, dari gue suka banget budaya sebenarnya bang. Gue suka banget budaya, cuma balik lagi, gue tuh suka banyak hal, tapi gue tuh nggak kompeten di bidang apapun sebenarnya. Gue tuh nggak berani bilang bahwa gue kompeten, karena memang informasi atau pengalaman yang gue punya tuh nggak banyak ya di setiap bidang ini gitu kan. Tapi gue suka, jadi gue suka di bidang kebudayaan sebenarnya. Gue suka juga di bahasa, gue sempat ngajar juga bahasa Indonesia untuk warga asing ekspat di Jakarta. Gue sempat ngajar beberapa tahun. Kalau di budaya gue sempat gue koleksi pakaian adat bang. Gue koleksi pakaian adat, dan gue bikin gerakan namanya Nusantara Rabu, berarti menggunakan pakaian di hari Rabu. Nusantara di hari Rabu. Jadi gue pakai pakaian adat Jawa, pakai pakaian adat Padang. Itu gue keluar kerja. Saat itu kan gue fokusnya jadi tourist guide atau jadi LO ya. Jadi saat gue kerja gue pakai baju adat. Jadi tapi itu hanya hari Rabu ya, hanya hari Rabu gitu. Jadi gue coba mengenalin budaya dengan pakaian-pakaian adat yang gue koleksi, dan gue tunjukin. Jadi gue naik MRT, gue kan public transport nih. Gue tipenya orang yang suka naik transportasi umum. Jadi gue naik MRT, naik KRL, naik Transjakarta, ojek. Lu belum ada ojek online belum? Belum. Itu pakai baju adat gitu loh. Jadi kayak orang melihat, oh ini. Jadi kan meningkatkan sedikit inilah ya. Udah sepeda itu dulu. Udah sepeda itu sih. Tapi ya balik lagi, karena cuma itu yang bisa gue lakuin bang. Gue nggak kompeten di bidang budaya. Gue nggak bisa ngomong jadi ahli kebudayaan atau apa. Gue juga belum tahu banyak sebenarnya. Tapi gue punya cinta yang besar. Jadi ya udah, caranya itu aja gitu kan. Sempat tertarik, dan teman-teman beberapa ada yang posting juga di sosial media. Dia bilang, gue ngikutin Cancil nih, gue mau pakai juga baju adat. Gue punya nih, nggak pernah gue pakai nih di lemari, ternyata bagus juga buat kerja gitu. Ada yang pede juga gitu. Dan itu efek dari sosial media yang lo lakuin gitu? Iya benar. Jadi kayak, wah ternyata bisa juga gue hobi di bidang kebudayaan ini bisa gue angkat juga, meskipun gue gue nggak terlalu menyelam lebih jauh, dan gue bukan kompeten gitu loh, belum kompeten di bidang ini, tapi gue setidaknya bisa sedikit ngasih kontribusi di bidang yang gue suka. Dan satu hal yang menarik tadi obrolan kita di offline tadi sebelum kita udah mulai nge-record, tadi ada pembahasan yang menarik bahwa Chandra ini punya ketidakpedean terhadap sesuatu hal yang dia mungkin lagi nyoba. Manga, pas dia udah nyoba gambar-gambar, ternyata ngelihat ada langit di atasnya, lu nggak pede, akhirnya beralih menguasai bidang lain.
terus menguasai bidang lain, beralih lagi ketika lu ini nggak pede di sini, lu menguasai lagi, lu menguasai lagi, lu menguasai lagi, tanpa lu tahu nanti ini buat apa gitu. Iya, Basic betul. gue desain, Iya. basic gue apa tadi, gambar, gue cuma bisa gambar gitu, tapi lu mau belajar banget, lu di luar gambar otomatis kan, Betul, tadi betul. ada budaya, ada Betul. diplomasi, apa segala macam, dan Betul, Bang. akhirnya lu bisa menarik itu di 2020. Nama lu muncul di April ya, gue Sekitar April. nggak tahu tanggalnya, nanti lu bisa scroll aja, ada di @cancilcan, ya lu follow aja itu ya. Itu menariknya, nama dia tuh tiba-tiba dari followers berapa Chan awalnya Chan? Itu dari 3.000. Dari 3.000 Dari 3.000. melonjak tuh berapa? Tiba-tiba lu ngedapet reach luar biasa tuh berapa? Oh, itu berapa ya? Di awal 15.000 pertama. Kayak di first wave gitu ya, di Gelombang pertama tuh sampai 15.000 gitu kan. Terus 40.000, nah yang gelombang kedua itu yang sampai langsung besar tuh di gelombang kedua. Nah, berarti si Chandra ini menemukan, atau bahasa dia tadi tuh menjahit apa yang udah lu kumpulin setengah-setengah ini menjadi satu akhirnya. Ceritain Chan tadi prosesnya. Mungkin tadi kan offline nih. Iya. Iya. Ya jadi gini Bang, kalau dibilang pede, nggak pede sih sebenarnya bukan nggak pede ya. Sebenarnya kalau pede sih pede aja ya ngejalanin itu atau ini. Cuma tadi kan ngelihat ada langit di atas langit gitu. Oke. Kalau gue lebih realistis aja, gue bener-bener nggak mampu sampai di tempat dia. Kalau pede sih gue pede tetap ngelanjutin, tapi ngerasa wah gue sih nggak akan bisa sampai sejago mereka gitu loh. Gue nggak akan bisa mahir, gue nggak akan bisa sekompeten mereka gitu. Pada akhirnya gue berpikir untuk jadi tim hore, untuk jadi semangat. Gue tetap ada di bidang itu, tapi gue nggak akan bisa melampaui mereka, orang-orang yang keren-keren itu, yang hebat-hebat itu. Jadi gue berpikir untuk, karena gue tipenya orang yang tidak suka menyerah sebenarnya. Oke. Biarin aja gue udah kalah atau udah apa. Nih, sebenarnya nggak ada kata kalah kalau lu tuh nggak menyerah, ya kan? Kalah itu kalau lu menyerah sebenarnya, ya kan? Iya. Kalau lu tetap ada di kompetisi itu, lu tetap ada di proses itu, lu tetap ada di kejuaraan itulah istilahnya. Oke. Mau nanti juara 1, 2, 3, 4 harapan atau nggak juara gitu kan, tapi lu nggak kalah karena lu masih ada di pertandingan itu gitu kan. Oke. Gue lebih memilih untuk mungkin orang yang lain yang bilangnya stuck mungkin ya. Iya. Kalau yang lebih realistis lagi bilangnya itu mungkin stuck atau sebenarnya gue diem di tempat, tapi enggak, gue mencoba untuk nyari orang-orang yang mungkin ngerasa gue di atas mereka gitu loh. Seperti gue melihat orang yang di atas gue udah nggak bisa kegeser deh, dia udah mungkin perjalanannya lebih panjang dari kita nih Bang. Dia udah benar-benar mendedikasikan hidupnya buat itu, udah fokus. Jadi kayak gue lebih mikir untuk wah gue jadi posisi lain aja dah, yaitu gue jadi penyemangat atau tim hore gitu loh. Gue jadi nggak keluar dari liga itu, gue tetap ada di istilahnya, dibilang kompetisi juga bukan ya, tapi tetap ada di acara itu ya istilahnya. Gue tetap ada di acara itu, gue nggak keluar. Dan buat orang-orang yang ngerasa gue di atas mereka, kan ada juga nih yang kayak baru-baru masuk mulai, terus dia ngerasa gue tuh senior, padahal gue aja merasa punya ketidakmampuan yang tadi itu. Akhirnya gue nggak bisa melampaui yang di atas gue, yang baru-baru ini memandang gue sebagai seorang mentor. Dan pada akhirnya gue berpikir gue lebih baik jadi penyemangat mereka aja, karena gue yakin mereka bisa jadi selevel sama yang di atas langit itu gitu. Kalau gue sendiri nggak bisa gitu loh, gue ngerasa ketidakmampuan gue tuh ada. Jadi kayak gue lebih realistis, gue coba di semua hal, semua bidang yang gue jalanin, gue ternyata tidak bisa mahir di bidang apapun. Pada akhirnya gue tetap berada di liga itu, tapi jadi penyemangat, jadi tim hore. Dan pada akhirnya di 2020 ini, seperti lo bilang tadi, gue mencoba satu hal baru, karena usia kan makin lama makin tua, jadi mikir kalau begini terus kayaknya tidak menjanjikan gitu ya Bang ya. Akhirnya dari ketidakmampuan tadi gue coba rajut, gue coba jahit jadi satu produk baru, yaitu yang gue jalanin sekarang ini, yaitu diplomasi budaya lewat seni. Dan ternyata itu diapresiasi orang dan dilihat sebagai sebuah produk yang utuh gitu loh, bukan hal yang setengah-setengah yang tadi gue ceritain. Ketidakmampuan gue yang sangat banyak itu, saat dirajut, saat dijahit, bisa jadi satu produk yang utuh gitu, bisa diapresiasi. Berarti lu menemukan kayak kliknya tuh di 2020 ya? Lu kayak pengalaman-pengalaman lu yang di diplomasi, di HI ya, HI, terus budaya, terus apalagi tadi desain event manga gitu kan, gambar-gambar gitu segala macem. Dan lu akhirnya menemukan itu di
2020. Baru Di titik dimana pandemi, orang pada kehilangan pekerjaan, dan akhirnya lu menemukan kayak proses di rumah Iya. aja. Udah berapa bulan di rumah? 7 bulan. 7 bulan nggak keluar rumah. Paling keluar kapan doang. Sama jajan-jajan apa gitu ya. Dan lu nemu kliknya di situ. Dan kalau sahabat Gen Muda tahu, perlu tahu kan? Perlu kali ya. Ada kayak semesta tuh kayak ngedukung proses perjalanan lu ini. Oh iya. Dimana bokap lu yang pensiun di April, lu naik di April. Iya betul. Ngeri juga sih kalau mikir soal itu, ngeri juga, sempat merinding juga, tapi ya mungkin itu caranya yang di atas ya buat ngedukung kita gitu. Proses ngedia tuh di situ, dan konten awalnya kita tampilin aja kali ya berupa slide kali ya. Ini konten awal lu dan di like oleh Najwa. Awal banget tuh yang Najwa Shihab. Iya itu yang awal banget Najwa Shihab. Yang apa tuh? Habis utama belum setelahnya. Sama awal-awal Najwa sama Deddy Kempot. enggak, itu juga lah. Iya Deddy Kempot juga sih. Awal apa ya? Presiden kali ya. Tapi sebelum presiden kayak Najwa tuh yang Najwa dulu. akhirnya lu dapet like dari Najwa Shihab langsung. Gimana kalau nonton nih, mungkin salah satu anak muda kebanggaan bangsa nih. Mungkin karena dia kalau di PD-PD gitu kurang pede akhirnya gitu. Gua angkat dia. Karena banyak yang masih lebih layak dipuji daripada gue gitu loh. Dan boomnya itu bener-bener gelombangnya tuh yang di presiden. Yang besar banget. Ya. Apresiasinya tuh lu bikin presiden. Gambar anime presiden Jokowi sampai Soekarno. Iya, dari yang situ lebih meledak lagi. Iya, oke. Itu proses dulu nemuin ide itu gimana? Gue lihat pertama bisa dibilang ikonografi di Indonesia tuh kayaknya kurang kuat nih bang. Gue lihat banyak banget di buku-buku pelajaran nih, kadang bahkan di buku cetak teks buku sejarah ada sosok gambar yang salah, itu tuh bukan tokoh yang itu gitu loh. Kayaknya kayak nggak terlalu penting banget lah. Icon tuh gambar itu biasanya nggak terlalu penting kalau di Indonesia ya. Mohon maaf kalau salah, bisa diluruskan, tapi kelihatannya minim banget visualisasi. Tinggal di komen aja kalau salah ya. Di menit kesini salah gitu ya. Minim visual banget di Indonesia nih. Ya. Dan gue berpikir kenapa kita nggak menciptain icon-icon ini gitu loh. Kenapa kita nggak ciptain gambar-gambar ini gitu loh. Akhirnya gue coba buat dengan style gue, kayak bikin pahlawan-pahlawan Indonesia, tokoh-tokoh politik dan presiden. Jarang banget presiden kan, biasanya cuma ada yang di foto presiden kan. Jarang kita lihat gambar foto presiden lain yang ada di buku gitu kan. Dan ini versi mana sih? Iya, padahal menurut gue bisa dijadikan ilustrasi cover buku atau apa gitu loh. Kenapa di Indonesia tuh jarang banget menampilkan tokoh-tokoh yang menurut gue sudah sangat berkontribusi ya buat negara ini gitu. Dan ternyata saat gue gambar tokoh-tokoh itu benar, orang-orang suka gitu loh. Dan wah, berarti memang Indonesia butuh lebih banyak visualisasi nih gitu loh, di buku teks atau mungkin di audiovisual pun juga mungkin perlu banyak lebih ditampilkan tokoh-tokoh Indonesia gitu loh, dalam gaya apapun. Dan memang karena lu di sini ada ilmu manga, ilmu gambar, di sini ada ilmu diplomasi, di sini ada ilmu kayak lu hobi ngomong gitu loh. Ya, sangat sedikit ya, tapi itu sedikit banget tuh, gambarnya sedikit banget. Ya, diplomasi sedikit. Lu cuilin itu juga jadi satu, lu ketemu tadi, klik tadi. Dan punya gambaran yang menggabungkan hal serius. Ini kan tokoh politik ini kan serius ya. Tapi lu kemas dengan kemasan yang manga itu kan identik sama lucu, cibi-cibi, apalagi yang muncul biasanya kan? Iya benar. Yang gemes-gemes gitu segala macam, dan lu berani mengkonversi itu dan akhirnya? Ya, jadi ada sedikit misi juga di dalamnya, yaitu merubah stigma atau pandangan terhadap karikatur politik. Biasanya karikatur itu kan menggambarkan sangat negatif ya bang ya. Biasanya digambarkan politikus dalam versi manusia setengah hewan biasanya ya. Telinganya dibuat lebih gimana, mulutnya dibuat lebih gimana, kepalanya dibuat gimana gitu. Nah kalau di sini gue lebih coba merubah stigmanya dari karikatur politik yang sindiran keras dan lebih konotatif gitu kan, negatif ya. Jadi gue buat dengan gambar manga yang lebih
menarik, yang lebih imut, yang lebih bikin orang apa sih semangat atau senang gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman yang mungkin memperdalam tentang manga itu mungkin hadir sebagai apa ya, kesan untuk gembira, semangat, energi positif lah yang hadir di situ ketika kita ngeliat gambar manga. Gitu. Iya, betul. Karena ketika kita ngeliat suatu hal yang lucu, itu kita ada energi fun, energi senang yang kita dapat. Ketika kita dapat energi senang, itu balik lagi ke imun ya mungkin pada saat COVID ini orang pada butuh bener hal-hal yang fun, yang seru, yang bagus, sehingga lu mungkin dapat di situ kali ya, mungkin ya semesta mengamini proses lu yang tadi mencomot-comot ini, dan ya tadi mungkin momennya aja kali ya pas bokap lu pensiun, lu naik di situ namanya. Itu ya apa ya, jadi kalau kita mau beralih ke closingnya, teman-teman jangan berhenti untuk banyak mencoba, walaupun itu di luar bidang lu. Misalkan lu lagi bidangnya gambar nih, kayak Tanjilan nih, bidangnya gambar tapi keluar apa HI, diplomasi, terus apa lagi tuh banyak ya? Iya, di budayaan, di bahasa, semua dicoba gitu, tapi hasilnya ya lu bisa mengklikkan itu menjadi satu gitu. Itu yang harus teman-teman ambil kali ya, biar ada positifnya nih maksud gua. Mungkin kalau ditarik kesimpulan itu apa ya, rasa ingin tahu kali ya Bang ya. Rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba gitu loh. Pasti kalian bakal ngerasain itu, atau yang sedang kalian rasain sekarang itu pasti ada ujungnya gitu. Jadi jangan takut pada akhirnya apa yang udah kalian kerjain nggak berguna gitu loh. Gue sempat mikir gitu karena Bang, ini kayaknya gue ngapain sih lompat-lompat bidang begini, mana gue nggak punya kemampuan di bidang itu. Lompat, tapi pada akhirnya gue pun merasakan itu. Ya terus ya pada akhirnya ternyata ada hal positifnya yang bisa kita bungkus gitu loh di akhir dari perjalanan kita. Jadi jangan berhenti berjalan gitu. Dan pasti lu ada masanya ketika ilmu-ilmu yang lu udah dapet, lu jahit tuh jadi satu. Iya benar, pasti ada momen itu. Pasti ada. Ini kenapa gue belajar bahasa? Ini kenapa gue belajar ini? Kenapa? Nah itu lu jadiin satu, dan lu harus temukan momen itu sih sebenarnya. Teman-teman harus temukan momen itu, dan berarti kalimat closing dari Chandra apa nih buat teman-teman generasi muda mandiri ini? Iya, ada satu perkataan yang menurutku menarik banget, tapi sayang ini udah digunakan buat salah satu brand di Indonesia. Tapi ya ini bukan di endorse ya, ini sama sekali nggak di endorse, tapi mulai aja dulu. Pasti sering denger kan Bang? Ya mulai aja dulu. Itu benar-benar kata-kata yang menurut gue kuat banget, powerful banget. Jadi yang susah itu sebenarnya mulainya. Kalau lu udah mulai nih, lu susah berhenti. Yakin banget. Gue mau gambar kayak mau ngapain deh, mau ngelakuin aktivitas yang gue suka, itu yang berat mulainya doang. Tapi pas sudah mulai, nggak berhenti sampai lupa gitu. Jadi mulai aja dulu. Lanjutin deh semua yang udah kalian kerjain gitu. Berarti agenda sekarang udah mulai padat ya? Efek dari gelombang sosial media itu. Iya, supaya bisa melanjutkan hidup lagi di masa yang berat ini. Dan tetap semangat berkarya nih. Tetap mungkin kalau lu udah mengisi di webinar ya untuk beberapa memotivasi orang kali ya, dan menyemangatin. Ya tetap buat menyemangati khususnya generasi muda nih, generasi yang masih labil, lagi banyak mau mencoba, silakan aja mencoba, silakan aja, nanti ketemu ujungnya di mana ya lu akan ketemu nanti ketika lu punya ini, lu bisa ini, lu sambungin. Benar. Seperti yang Chandra dari cerita tadi, dan itu aja. Terima kasih Chandra. Terima kasih banyak Bang alias @cancil. Kalau mau lihat karya-karyanya di bawah kali ya? Gimana? Di sini ya. Kalau mau komen silakan juga di bawah. Kalau mau subscribe juga silakan. Saya tidak mau memaksakan karena hidup ini nggak boleh dipaksakan. Karena Chandra juga bilang melalui bersenang-senang dia juga menemukan akhirnya brandingnya dia, personal brandingnya dia, dan dia udah memantapkan diri sebagai apa ya? Sebagai apa dok? Tadi lu yang di profil itu loh. Oh iya, sebagai diplomasi budaya melalui karya seni. Oke, terima kasih Chandra Dwianto. Terima kasih kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.